Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 DKV B dari Sekolah SMKN Negeri 1 Surade. Kami di sini ditugaskan untuk observasi dari pelajaran dasar-dasar program keahlian. Di sini saya akan mewawancarai karyawan Papi Foto. Di sini ada beberapa pertanyaan. Langsung saja pertanyaan yang ke-1. Ya. Tips fotografi apa saja yang sering AA lakukan dalam pengambilan sebuah fotografi? Ya. Jadi kalau misalkan tips apa saja yang dilakukan dalam pengambilan gambar ya di fotografi, biasanya di sini kami tergantung, karena kan fotografi itu banyak macamnya. Iya. Ada yang paling pertama kan ada yang indoor, ada yang outdoor. Ya di studio ini kan ini indoor ya. Iya. Terus ada yang outdoor. Ya. Nah, kalau untuk tipsnya untuk yang biasanya untuk yang indoor seperti ini ya, yang paling harus dilakukan biasanya pertama, kalau yang pertamanya itu pasti yang namanya fotografi kan tidak bakal jauh dari yang namanya cahaya. Iya. Kalau di indoor karena tidak ada cahaya alami, berarti yang harus disiapkan set lightingnya ya. Iya. Set lighting untuk di indoor ya. Untuk set lightingnya itu mungkin karena waktunya terlalu panjang, jadi itu gak bisa dibahas, nanti aja ya dibahasnya. Iya. Ya, silahkan kalian nanti cari sendiri tentang set lighting ya. Selain dari set lighting juga ada set background ya. Backgroundnya karena ini di studio indoor, jadi yang dipakai itu biasanya tematik, tergantung temanya. Misalkan untuk formal ya, tidak mungkin kan warnanya warna-warni ya. Jadi untuk yang formal disesuaikan. Terus misalkan foto grup, foto apa lagi ya, misalkan foto couple ya, itu nanti disesuaikan. Kayak sekarang di Papi Foto Studio kebetulan ada paket baru fotobox ya. Oh iya. Yang harus disiapkan kan berarti kita harus buat background box kayak gitu, termasuk lighting ya kayak gitu. Terus ada apa lah kemarin yang baru teh? Newborn foto. Berarti kan kita harus ada properti, selain dari ada background ada properti. Ya, itu untuk yang indoor studio. Beda lagi dengan halnya kalau outdoor. Kalau outdoor itu biasanya yang diperlukan itu karena sudah ada cahaya alami dari matahari. Ya, kita itu biasanya yang harus diperhatikan itu waktunya, apakah gini waktunya, soalnya nanti mengikuti dari matahari. Ada pagi, siang, sama sore ya. Oh iya. Biasanya itu disebutnya golden hours ya. Kalau misalkan siang, kita itu paling anti kalau moto di outdoor itu siang, soalnya mataharinya ada di tengah ya. Kita susah mau ngambil dari mana, angle-nya juga susah. Biasanya kalaupun harus seperti itu, yang kita harus perlukan, kita harus ada alat tambahan. Minimal kita harus bawa flash untuk menembak, atau kita harus ada diffuser atau reflektor ya. Makanya kalau misalkan kita foto di outdoor, kita biasanya pagi atau sore karena cahayanya mudah untuk diatur ya. Biasanya selain daripada itu kan teknisnya ada lagi, selain itu teknik di kameranya ya. Kalau misalkan teknik di kameranya nanti panjang lagi, kita ada yang namanya nanti nyambungnya ke jenis lensa ya, jenis gearnya aja, full frame apa PSC ya, itu terlalu panjang untuk dibahas ya. Mungkin itu hanya sebagian aja ya, yang pentingnya aja ya. Mungkin seperti itu ya. Pertanyaan yang kedua, alat apa saja yang harus disediakan dalam pengambilan foto? Alat apa saja yang harus disediakan dalam pengambilan foto? Udah pasti kamera. Nah, udah pasti yang pertama kamera ya. Adapun kameranya mungkin
mau kamera HP, mau kameranya kamera digital, kamera pocket, atau mungkin kamera prosumer. Cuman yang kita gunakan sekarang kamera DSLR ya. Kalau nggak DSLR mungkin mirrorless ya biasanya yang kita pakai. Terus kan ada dua jenis juga, ada yang full frame, ada yang APS-C. Kalau yang full frame itu biasanya perbedaannya di sensor. Untuk sementara yang kita pakai di sini hanya kamera DSLR dengan sensor APS-C. Ya, sensor APS-C. Kenapa? Karena di sini kebetulan di studio kita terbantu dengan set lighting. Ya. Set lighting biasanya itu berarti kamera. Terus alatnya, terus apa lagi? Lighting. Ya, terus apa lagi? Biasanya kalau untuk di luar kita perlu reflektor atau diffuser, ya. Iya. Untuk memantulkan cahaya atau meredam cahaya biasanya. Ya, kalau untuk alat yang diperlukan untuk fotografi. Ya, mungkin sisanya kayak tripod kayak gitu, atau mungkin yang lainnya kayak apa? Trigger biasanya. Kalau misalkan kita mau main strobis pakai flash kayak gitu. Ya, mungkin itu aja. Jadi apa aja barusan tadi? Kamera, yang udah pasti kamera. Terus lagi kalau misalkan lensa, ya lensa, karena kan tahu sendiri lensa kan banyak ya, beragam sesuai dengan kebutuhan. Terus setelah lensa paling setup tambahannya untuk lampu lighting, ya lighting, terus diffuser sama reflektor, paling segitu yang sering dibawa. Oh iya, sama biasanya kita bawa properti ya, kalau misalkan tambahan di outdoor pantai kayak gitu kan ada tematik ya. Kita bawa properti biasanya ya, kayak minimal bawa buket bunga atau misalnya bawa topi-topi, kacamata kayak gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kunci sukses AA di bidang fotografi? Kunci sukses di bidang fotografi, mau jawab? Kalau kunci sukses di bidang fotografi, yang pertama kuncinya ya, pertama jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita punya. Ya, intinya itu, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita punya. Karena yang namanya ilmu bukan hanya fotografi, itu kan akan terus berkembang sesuai dengan zaman, dengan tren ya. Yang namanya teknologi cepat pertumbuhannya. Jadi ketika kita stuck berhenti belajar, kita akan tertinggal ya. Jadi kita gak boleh misalkan ilmu saya sudah cukup nih sampai segini. Gak bakal gitu. Karena foto itu tren sama kayak baju trennya terus berganti. Kadang modern, kadang balik lagi ke yang jadul. Foto juga sama ya, akan terus bergerak. Jadi ketika kita berhenti belajar, maka ya itu kita akan ketinggalan. Intinya jadi pertama, jangan pernah berhenti belajar dalam fotografi ya. Jangan gampang bosan, jangan pernah merasa cukup dan gampang puas ya dalam fotografi itu. Terus yang selanjutnya, selain juga kita memperdalam ilmu fotografi, ini yang paling penting, selain daripada kita mempelajari ilmu fotografi, tetap saja karena kita ini jualan ya. Jualan, dalam hal ini kita jualan jasa ya, fotografi kan kita jualan jasa ya. Yang harus kita perhatikan itu, kita juga harus belajar yang namanya marketing ya, penjualan. Tentunya di sekolah juga kalian ada kan pelajaran kewirausahaan, ada? Nah, itu kan percuma kita punya produk tapi tidak bisa memasarkannya. Ya, itu ya. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar, jangan pernah gampang merasa cukup. Yang kedua, kalian juga harus belajar tentang ilmu marketing. Ketika kita punya produk, kita harus bisa juga memasarkannya. Ya, itu aja sih kuncinya. Pertanyaan selanjutnya,
Sudah berapa lama AA menggeluti dalam bidang fotografi? Menggeluti dalam bidang fotografi di sini karena kan fotografi beda-beda kan ya. Iya. Oh, ini beda. Kalau saya sendiri pribadi, kalau menggeluti bidang fotografi itu saya dari sebelum lulus kuliah, dulu lulus kuliah saya 2015. Cuman karena basicnya emang hobi, dari 2013 sudah mulai belajar. 2013 waktu itu masih di Sukabumi karena kuliah saya di Sukabumi. Lalu 2015 saya pulang ke Surade, mulai foto freelance, ini tuh ke wedding, ke sana sini sampai sekarang berarti 2023 ya. Berarti kalau misalkan dari 2013, 14 sampai 2023 hampir 10 tahun ada. Ada ya? lebih. Ada lebih ya, Ya. 10 tahun. Cuman itu kan dari mulai belajar, Ya. suka sampai sekarang. Kalau untuk mulai masuk ke industrinya maksudnya ketika kita mulai tahu, oh ternyata ini bisa jadi duit loh. Ya. Kita fokus jadi duit ya, mungkin dari lulus kuliah 2015 sampai sekarang berarti udah 8 tahun ya. 8 tahunan sampai sekarang, alhamdulillah. Oh iya, saya lupa satu lagi ya. Ketika kalian nanti misalkan mulai menggeluti fotografi, sama satu lagi kalian juga wajib menguasai software editing. Ya, saya lupa tadi. Ya, software editing. Kayak Photoshop sih paling banyak, terus ada Lightroom. Bahkan di HP juga banyak kan sekarang? Iya, banyak. Banyak ya? Iya. Nah, kan ya diantaranya banyak lah, kalau misalkan di Android juga sekarang Iya. banyak. Ya itu satu lagi, kalau kalian mau di fotografi tetap ada yang namanya retouching. Retouching di sentuhan akhirnya, eksekusi akhirnya itu di editing. Ya. Seperti itu. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, udah berapa lama ya? Sekitaran kalau Iya. misalkan mulai dari kita di komersil itu sekitar 8 tahunan lah kurang lebih. Ya. Nah, selanjutnya, apa motivasi AA untuk teman-teman yang sedang belajar menjadi seorang fotografi? Motivasi buat teman-teman yang baru mau mulai ya, Iya. mau mulai belajar Ya, belajar. belajar fotografi. Yang pertama, jangan pernah takut untuk mencoba. Ya. Mencoba dalam hal ini, mencobanya karena gini, banyak setahu saya ya, pengalaman saya dulu, bahkan saya sama ini juga pernah ngalamin. Ya. Mau mencoba untuk pertama masuk belajar fotografi itu ada alasan, aduh alatnya gak ada, ininya gak ada, Iya, minder. minder. Orang pakai ini, kita cuma pakai HP. Jadi jangan pernah takut untuk mulai. Bisa dimulai dengan menggunakan handphone saja. Iya. Karena HP zaman sekarang itu ya tahu sendiri lah. Sekarang kan kualitas kameranya udah bagus. Software untuk editingnya juga sudah ada, preset ini itu sudah ada sekarang. Jadi apalagi yang ditunggu? Kalau misalkan nunggu kita membeli kamera ini itu, mau kapan mulainya? Iya. Ya, karena dasar-dasar foto ya gitu-gitu aja sebenarnya. Kalau foto dimulai dari komposisi, dimulai dari segitiga exposure, pengambilan angle semuanya ada di HP. Ya, jadi yang pertama itu jangan pernah takut untuk mulai mencoba, ya, Ya. mulai belajar. Terus yang keduanya konsisten. Itu poinnya. Konsisten di sini. Ketika kita mulai mengupload, misalkan diupload hasil kita, ada Ya. yang ngomen, banyak yang ngomen, oh kok gini, wah jelek, ini itu. Nah di sana ujian mentalnya di sana loh, di Iya. sana kita harus konsisten, nggak apa-apa. Yang namanya belajar, hasilnya gini, hasilnya jelek mau bagus,
Ya kan namanya belajar. Ya, orang sukses dimulai dari kegagalan. Ya. Iya. Intinya belajar terus, jangan takut untuk mencoba. Terus konsisten dalam belajar. Yang ketiganya, selanjutnya biasanya kalau kita sudah mulai belajar, perbanyak referensi. Iya. Referensi. Sekarang kan sosial media sudah ada TikTok, Instagram, YouTube. Kita harus perbanyak referensi. Caranya dengan apa? Ya kita mulai cari akun-akun orang yang kira-kira karyanya itu bisa kita jadikan referensi. Karena Ya. ilmu itu gak berarti bohong. Iya. Iya. Terus juga kan mulailah masuk misalkan ke forum-forum yang membahas tentang fotografi pemula. Iya. Kita bisa belajar dari sana. Ya. Banyak pokoknya ilmu itu kalau misalkan kita sudah niat untuk mencarinya, banyak selahnya. Kalau misalnya kita mau nyari dari sosial media atau kita mulai misalkan mencari circle pertemanan yang emang satu Iya. hobi. Kalian kan apalagi di DKP ada gak di kalian eskulnya? untuk Ada. Nah, apalagi itu ada. Ya, setiap minggu kalian sharing, misalkan satu orang udah dapat ilmu baru, sharing, dapat ilmu baru. Kamera ada di sana. Ada kamera. Apalagi tuh kalian enak udah ada alatnya. Jadi support dari Ya. Terus kalau misalkan kalian sudah mulai paham itu, nah kalian tinggal berani, misalkan ada job nikahan diawali dari misalkan nikahan saudara, Iya. kalian mulai masuk wedding, kameranya gak ada pak, bisa sewa, di kita kan sudah ada, Iya, udah. Iya. ya tempat alat sewa ini itu, gak apa-apa berani aja, walaupun hasilnya ya gak apa-apa hasilnya awal-awal pasti rugi. awal-awal ya mungkin bayaran kalian tidak sesuai dengan pengeluaran kalian, gak apa-apa, pengorbanan ya. Karena Ya. proses itu. Ya namanya juga proses. Jadi itu pertama jangan takut untuk memulai, terus kalian juga harus konsisten ya. Iya. Karena manusia tuh punya rasa malas. Ya Iya. konsisten. Yang selanjutnya mungkin yang terakhir tadi harus mulai berani mencoba. Nah ya, betul. berani Iya. mencoba, perbanyak referensi. Ya, Jangan referensi. merasa puas ya. Ya, jangan gampang merasa puas. Mungkin itu aja sih. Soalnya kalau kita bahas yang lainnya, wah ini gak bakal beres sampai berapa jam. Iya. Ya paling itu aja sih. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk kita bertanya-tanya mengenai tentang fotografi. Ya, sama-sama. Semoga apa yang kita sampaikan juga sedikit banyaknya bisa bermanfaat lah buat Iya. kalian, buat adik-adik yang ada dari SMK ya, SMK Iya, Negeri dari Surade.